Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, operasi ini akan berlangsung selama 15 hari mulai tanggal 9 Mei 2025 hingga 23 Mei 2025. Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan deru kendaraan yang tak ada hentinya, ada satu wajah kota yang tak semua orang berani menyentuhnya. Ada ketakutan yang gak pernah benar-benar hilang. Bukan karena maling, bukan karena begal, tapi karena mereka. Para preman yang seolah kebal hukum dan gak pernah benar-benar pergi dari jalanan Jakarta. Hari ini ibu kota mulai berbenah. 1.000 pasukan gabungan dikerahkan. Polisi, tentara sampai pemerintah daerah bersatu. Tujuannya hanya satu: membersihkan kota dari para pengganggu yang bikin warga gak bisa hidup tenang. Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral berita Jakarta dikeruduk 999 pasukan gabungan. Preman-preman siap digulung. Sebelum lanjut pembahasannya, so siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Hari ini, Polda Metro Jaya mengambil langkah besar. Sebuah operasi berskala besar diberi nama Operasi Anti Premanisme. Digelar mulai tanggal 9 hingga 23 Mei 2025. Tidak main-main, 999 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ditambah pasukan Polri dan unsur dari Pemda DKI Jakarta. Langkah ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Dalam apel gelar pasukan di Monas, beliau menyatakan bahwa operasi ini bukan hanya sekedar show of force. Ini adalah aksi nyata melawan keresahan masyarakat. Kita semua tahu, premanisme di Jakarta tak hanya soal otot. Mereka sering menyusup dalam bentuk ormas, bertamengkan atribut, menekan pelaku usaha kecil hingga besar, dari tukang bakso di pinggir jalan sampai pengusaha properti jutaan dolar. Pungutan liar, intimidasi, hingga pemerasan jadi makanan sehari-hari. Ironisnya, banyak yang selama ini merasa tak berdaya, takut untuk melapor karena preman hari ini bukan lagi lelaki bertato dengan tampang sangar. Mereka bisa berdasi, bisa berjubah, bahkan bisa jadi tamu di ruang-ruang kekuasaan. Langkah Polda Metro ini patut diapresiasi. Tapi mari kita jujur, apakah operasi 15 hari cukup untuk membongkar akar premanisme yang sudah berakar-akar selama bertahun-tahun? Apakah hanya menangkap pelaku lapangan cukup jika otak di balik mereka masih bebas berkeliaran? Premanisme bukan cuma tindak kriminal, tapi juga soal ekosistem sosial yang membiarkannya tumbuh dari oknum aparat yang tutup mata hingga sistem hukum yang lemah menghadapi kekuasaan informal. Berikut ini pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam apel pasukan di Monas. Saya banggakan. Sore ini kita menyaksikan bersama apel siaga anti premanisme. Ini ya, sebagai
reaksi yang sangat cepat. Pemerintah menyikapi beberapa waktu yang lalu, ya, beredar seorang tokoh yang menurut netizen dan warga pun mengganggu kenyamanan, baik yang diucapkan masih sebatas lisan, ya, masih sebatas lisan, dan beberapa perbuatan-perbuatan yang sedikit kontroversi, ya, oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam ormas. Perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Ormas sendiri sebenarnya sudah sangat jelas, ya, mengatur tentang bagaimana pendirian ormas, asas, tujuan, dan bagaimana cara beroperasinya ormas. Saya lihat tidak ada satupun, ya, kalau betul-betul para individu yang tergabung dalam ormas itu menjalankan undang-undang sangat damai, ya. Karena norma agama juga harus diperhatikan, norma masyarakat juga harus diperhatikan. Artinya ormas itu sebenarnya sebuah kekuatan, ya, yang bersifat swadaya, sukarela untuk membantu memberdayakan partisipasi masyarakat. Ya, namun pada kenyataannya memang ada beberapa ormas yang sebenarnya swadaya itu mempunyai kemampuan sendiri untuk berdaya, ya, berdaya. Tapi kenyataannya memang banyak ormas yang justru karena ormas itulah mereka mencari mata pencaharian melalui ormas. Ini yang sebenarnya sedikit kurang tepat, ya, untuk memahami tentang undang-undang ormas. Kalau kita baca undang-undang ormas tahun 2017, ya, ini sudah sangat mengatur asasnya, terus kemudian pendiriannya, dan tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila maupun Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku. Apalagi sebenarnya juga harus menjunjung tinggi norma etika yang ada di dalam kehidupan masyarakat, norma agama, norma adat, dan lain-lain. Kami memang secara khusus, ya, terpusat Mabes Polri membuat kegiatan ini menjadi operasi anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata, ya, dan bukan 1000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Dan yang jelas, ya, beberapa tayangan yang lalu bahwa pemerintah pun, ya, seorang gubernur diancam oleh ormas ini. Ya. Intinya sebenarnya bukan hanya ormas, tapi perilaku premanisme. Bukan ormasnya sebenarnya sangat baik, sangat diatur oleh undang-undang. Ya. Ormas wadahnya. Nah, perilaku individu-individu inilah yang memancing kemarahan publik, ya, yang perlu kita lakukan penindakan bila mana mereka memang melanggar hukum, ya. Dan kami juga pada kesempatan ini juga bahkan kami akan mencari embrio-embrio yang mengarah ke situ. Seperti tadi masalah tawuran, nanti juga ada penyalahgunaan obat-obat keras yang memicu tawuran. Karena tawuran itu ada geng-geng kecil dan akhirnya seperti preman juga perilakunya, ya. Bagaimana menggunakan senjata tajam tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk melukai, ya. Bahkan tidak segan-segan mereka melukai dan menghilangkan nyawa orang. Kritik juga patut diarahkan pada pemerintah daerah. Selama ini, di mana peran mereka dalam menciptakan ruang aman bagi warganya? Mengapa sampai perlu pengerahan hampir 1000 personel hanya untuk membuat warga merasa tenang di kotanya sendiri? Langkah Kapolda menyatakan bahwa siapapun yang merasa terintimidasi bisa melapor patut dipuji. Tapi pertanyaannya, seberapa aman dan percaya warga untuk melapor kalau yang dilaporkan adalah orang yang punya backing organisasi tertentu? Operasi ini bukan akhir dari cerita, ini baru permulaan, karena
premanisme tidak akan pernah benar-benar hilang kalau kita semua memilih untuk diam. Jakarta harus jadi kota yang aman, bukan karena preman-preman takut pada aparat, tapi karena keadilan benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. Operasi anti-premanisme adalah sinyal positif bagi negara yang hadir melindungi rakyatnya. Tapi ini baru awal. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, penegakan hukum yang konsisten, dan keberanian masyarakat untuk bersuara tanpa rasa takut. Jakarta tidak butuh jagoan jalanan. Jakarta hanya butuh rasa keadilan. Kalau kita pengen kota ini aman, kita harus jadi bagian dari perubahan. Jangan takut lapor, jangan takut bersuara, dan buat aparat, tolong jangan tinggalkan warga setelah kamera mati. Jakarta bukan hutan, dan warga bukan mangsa. Jakarta butuh keberanian, bukan hanya dari aparat, tapi juga dari kita semua. Menurut lo gimana guys? Gue pengen lihat pendapat lo. Tulis di kolom komentar ya. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.